Seringkali kita dihadapkan pada keputusan yang membingungkan. Misalkan saat kita gajian, setelah 1 bulan penuh bekerja keras, kita akhirnya mendapatkan hasil yang sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin banyak dari kita akan merasa bingung tentang bagaimana kita akan menggunakan uang dari gaji kita tersebut. Ada yang harus membayar cicilan, ada yang harus membayar hutang, ada yang ingin beli baju, beli ini, beli itu, dan masih banyak keperluan yang lain. Pada kesempatan ini, kita belum akan membahas tentang mengelola keuangan. Namun, kita akan membahas hal yang lebih mendasar, yaitu kelangkaan atau scarcity. Sebuah konsep di mana sumber daya yang kita miliki, seperti uang dan waktu yang sangat terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan kita terus berkembang. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan memaksa kita untuk membuat pilihan yang strategis, dan setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak yang signifikan. Secara sederhana, kelangkaan atau scarcity terjadi ketika sumber daya yang kita miliki terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan kita tidak terbatas. Ini menciptakan tantangan yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Misalnya, kita semua memiliki waktu terbatas dalam sehari. Meskipun kita ingin menghabiskan waktu untuk bersantai, bekerja, dan berkumpul dengan teman-teman, kita harus memilih bagaimana cara membagi waktu kita agar bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut. Kelangkaan ini menuntut kita untuk membuat pilihan yang strategis tentang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang ada. Dalam ekonomi, ini berhubungan dengan konsep trade-offs, di mana untuk mendapatkan satu hal, kita harus melepaskan hal lain. Misalnya, jika kita memutuskan untuk menghabiskan uang untuk makan di restoran, kita mungkin harus mengorbankan kesempatan untuk menabung atau membeli barang lain. Dalam konteks yang lebih besar, kelangkaan juga mempengaruhi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya, seperti distribusi pangan, energi, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, memahami kelangkaan tidak hanya penting untuk pengambilan keputusan individu, tetapi juga bagi perusahaan dan pemerintah dalam merancang strategi yang efisien dan efektif. Setiap keputusan yang diambil dalam keadaan kelangkaan mencerminkan nilai dan prioritas kita, baik secara pribadi maupun dalam skala lebih besar. Kelangkaan bukan fenomena baru dalam sejarah ekonomi. Salah satu tokoh pertama yang membahas konsep ini secara ilmiah adalah Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations. Smith menjelaskan bagaimana keterbatasan sumber daya dan pilihan individu mempengaruhi pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Namun, konsep kelangkaan secara lebih eksplisit diuraikan oleh David Ricardo dan Thomas Malthus pada abad ke-19, terutama dalam konteks teori diminishing returns dan masalah populasi yang berkembang lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya. Seiring berjalannya waktu, pemikiran tentang kelangkaan terus berkembang. Pada awal abad ke-20, Lionel Robbins dalam bukunya An Essay on the Nature and Significance of Economic Science mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang langka, yang memiliki alternatif penggunaan. Definisi ini memperkuat hubungan antara kelangkaan dan pilihan rasional dalam konteks ekonomi mikro. Pada masa sebelum ekonomi pasar modern berkembang, kelangkaan sudah terlihat jelas dalam sistem ekonomi barter. Pada zaman kuno, manusia harus membuat keputusan mengenai bagaimana menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya alam, seperti makanan dan air, yang terbatas. Misalnya, pada era peradaban Mesopotamia, masyarakat harus mengatur irigasi yang rumit untuk mengelola air sebagai sumber daya yang langka. Ini memaksa mereka untuk menetapkan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat bertahan hidup dan mengembangkan masyarakat mereka. Hingga saat ini, kelangkaan tetap menjadi inti dari setiap sistem ekonomi, baik itu dalam kapitalisme modern maupun sistem ekonomi lainnya. Dari keterbatasan sumber daya alam seperti minyak dan mineral hingga sumber daya non-fisik seperti waktu dan tenaga kerja, kelangkaan mempengaruhi setiap keputusan ekonomi. Konsep ini terus diperhitungkan dalam analisis ekonomi makro dan mikro, kebijakan publik, dan strategi bisnis global. Kelangkaan memengaruhi banyak keputusan yang kita buat sehari-hari. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini,
Kita sering dihadapkan pada pilihan yang harus dibuat dengan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan perhatian. Misalnya, ketika kita memutuskan untuk bekerja lebih lama agar bisa mendapatkan uang lebih banyak, kita mengorbankan waktu bersama keluarga. Banyak orang merasa tertekan karena harus mengorbankan waktu berkualitas dengan orang terkasih demi pekerjaan mereka. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mencari penghasilan tambahan sering kali datang dengan biaya emosional dan sosial yang signifikan. Selain itu, saat kita memilih produk yang lebih murah karena ingin menghemat uang untuk kebutuhan lain, kita juga melakukan pertukaran. Memilih produk yang lebih murah dapat berarti mengorbankan kualitas atau kinerja, yang dalam jangka panjang bisa berujung pada biaya tambahan untuk penggantian atau perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kelangkaan sumber daya, terutama uang, mendorong kita untuk lebih cermat dalam pengeluaran. Setiap keputusan melibatkan pertukaran antara berbagai pilihan karena sumber daya kita terbatas. Proses ini tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga dalam skala yang lebih besar, seperti keputusan yang diambil oleh perusahaan atau pemerintah. Misalnya, ketika sebuah perusahaan harus memilih antara memproduksi barang baru atau meningkatkan produk yang sudah ada, mereka menghadapi dilema kelangkaan sumber daya, termasuk modal dan tenaga kerja. Keputusan ini akan berdampak pada posisi mereka di pasar, inovasi, dan pada akhirnya profitabilitas. Memahami konsep kelangkaan adalah kunci dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk pebisnis dan investor. Keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi harga, permintaan, dan penawaran di pasar, sehingga memerlukan strategi yang cermat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika pasokan suatu produk langka, harga barang tersebut akan naik, dan ini bisa dimanfaatkan dalam strategi investasi. Investor yang dapat mengidentifikasi produk atau aset yang berada dalam kondisi kelangkaan seringkali bisa meraih keuntungan signifikan ketika permintaan meningkat. Selain itu, pengusaha yang dapat menemukan cara untuk menyediakan barang atau jasa yang terbatas dapat memiliki keuntungan kompetitif di pasar. Mereka bisa menciptakan nilai tambah bagi konsumen dengan menawarkan produk yang sulit ditemukan, atau dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menghasilkan barang dengan cara yang lebih efisien. Contohnya, perusahaan yang fokus pada produksi barang-barang yang ramah lingkungan seringkali menemukan bahwa kelangkaan bahan baku tertentu, seperti plastik, dapat digunakan sebagai peluang untuk menciptakan produk alternatif yang lebih berkelanjutan. Sangat penting bagi pebisnis untuk terus memantau tren pasar dan perubahan dalam kebutuhan konsumen. Dengan memahami bagaimana kelangkaan dapat mempengaruhi perilaku konsumen, mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan penawaran produk mereka untuk memenuhi permintaan yang ada. Misalnya, selama periode krisis atau bencana alam, barang-barang tertentu seperti makanan, air, dan obat-obatan mungkin menjadi langka. Pebisnis yang responsif terhadap situasi ini bisa mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan stabilitas pasokan dan menyesuaikan harga secara wajar. Jadi, kelangkaan adalah realitas yang kita hadapi setiap hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bisnis. Dengan memahami konsep ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis, baik dalam mengelola waktu, uang, maupun investasi kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.